Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini ada informasi ya terkait Arteria Dahlan dan Edi Mulyadi. Saya ambil saja dulu beritanya dari repelita.com dengan judul Arteria Dahlan dan Edi Mulyadi diadukan ke polisi. Siapa yang akan diproses? Politikus PDIP Arteria Dahlan dan YouTuber Edi Mulyadi sama-sama diadukan ke polisi terkaitnya pernyataan yang berbau sara. Arteria dianggap menyinggung karena perkataannya soal bahasa Sunda, dan Edi dianggap menghina warga Kalimantan menyusul perkataannya soal izin buang anak. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo pada Jumat 21 Januari 2022 mengatakan laporan yang dilayangkan Majelis Adat Sunda ke Arteria Dahlan baru berbentuk pengaduan dan bukan laporan polisi. Bentuknya yang kami terima adalah pengaduan, masih perlu klarifikasi, kata dia di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Edi diminta untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya secara hukum oleh banyak tokoh Kalimantan. Kepala Biro Admin Setda Prof. Kaltim HM Syafranuddin Selasa 26 Januari 2022 mengatakan, sesuai informasi yang diterima melalui perwakilan tokoh pemuda Kaltim Bambang Prayitno, ditegaskan seluruh tokoh sepakat terdiri para senator perwakilan daerah se-Kalimantan merasa terluka dengan pernyataan Edi Mulyadi. Bukan saja mencederai perasaan masyarakat, tapi juga telah menjatuhkan harga diri masyarakat Kalimantan, kata Syafranuddin di Samarinda Selasa. Beberapa perwakilan memaafkan, tapi sebagian tidak, apalagi setelah melihat klarifikasi Edi yang nampak tidak sungguh-sungguh tulus sepenuh hati meminta maaf. Semua senator bersikap sama, yaitu meminta aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah hukum kepadanya. Secara terpisah, Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara Pandawa Nusantara melaporkan Edi Mulyadi dan Asam Khan ke Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian pada Selasa 25 Januari 2022. Hari ini kami mendatangi kantor Bareskrim Polri untuk melaporkan ucapan yang disampaikan oleh IM terkait dengan ucapan yang mengandung merendahkan harkat dan martabat orang Kalimantan yang bisa berpotensi mengganggu keutuhan NKRI, kata Sekjen DPP Pandawa Nusantara Faisal Anwar di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa. Dia berharap pihak Bareskrim Polri dapat melanjutkan dan memproses laporan tersebut untuk memberikan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Faisal melaporkan kasus itu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Pasal 28 Ayat 2, Pasal 45A Ayat 2, serta Pasal 14 Ayat 1 KUHP. Baik Arteria dan Edi Mulyadi telah menyampaikan permohonan maaf. Menurut Edi, istilah tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, dulu Monas itu disebut tempat jin buang anak, ujarnya lewat akun YouTube pribadinya Senin 24 Januari 2022. Begitu pula dia melanjutkan Bumi Serpong Damai atau BSD yang pada era 1980 hingga 1990-an termasuk tempat jin buang anak. Tapi bagaimanapun jika teman di Kalimantan merasa terganggu, saya minta maaf.
Arteria yang juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat terkait pernyataannya saat raker Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung beberapa hari lalu. Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu, kata Arteria seusai memberikan klarifikasi kepada DPP PDIP di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta, Kamis 20 Januari 2022. Klarifikasi dan permintaan maaf Arteria disampaikan saat diterima Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Hingga kini belum ada kelanjutan terkait dari aduan yang disampaikan ke Arteria maupun Edi Mulyadi. Siapakah yang akan diproses? Edi Mulyadi, Arteria Dahlan, atau kedua-duanya? Nah, demikian saudaraku informasi yang saya sampaikan di hadapan sahabatku semuanya ya. Nah, ini memang fenomena ya, fenomena entah kenapa ya. Mungkin ini ada sesuatu yang emosional apakah atau bagaimanakah? Ya, selalu salah ya, ada yang salah dalam menyampaikan sesuatu. Memang terkadang apa yang kita sampaikan sebuah istilah-istilah, nah ini belum tentu bisa diterima oleh masyarakat luas. Apalagi kita lihat kondisi sekarang bangsa kita ya terkotak-kotak, terpecah-pecah. Wah, apalagi di medsos itu ramainya bukan main. Ada yang buat kesalahan satu aja, digoreng-goreng, saling menjatuhkan, sehingga apa yang disebut saling memaafkan itu seakan-akan sudah tidak berjalan lagi. Yang penting kalau ada yang salah, salah sedikit besar-besarkan. Ada juga yang lebih parah. Seseorang yang kalau sudah dibenci, mau berbuat baik apapun tetap dibenci, mau berbuat baik apapun tetap salah. Inilah fenomena yang terjadi di negeri kita sekarang, kawan. Karena adanya kebencian kepada diri kita, maka ya adanya kebencian diri kita kepada seseorang atau sekelompok orang, walaupun orang itu mungkin sudah berusaha mau buat yang terbaik, tetap salah di mata pembencinya. Inilah yang terjadi sekarang ini. Ya, apalagi situasi sekarang, ya tidak sedikit para pejabat-pejabat yang sebelum terpilih menjadi pejabat janji manis di hadapan rakyat Indonesia. Berbagai macam janji dikeluarkan agar dicoblos atau dipilih. Namun ternyata tidak sedikit orang mengkhianati janjinya di saat sudah terpilih menjadi penguasa, pemimpin, anggota perwakilan dan sebagainya. Tidak sedikit, tapi di saat mau pemilihan, semua janji-janji keluar, bahkan ada yang sumpah dan sebagainya. Tapi di saat terpilih, tidak sedikit yang mengkhianati, melanggar janjinya sendiri. Nah, ini juga fenomena. Nah, sahabat rakyat Indonesia juga sebagian besar begitu juga. Kalau tidak dikasih duit, tidak mau nyoblos. Ada juga yang begitu dan banyak. Nah, nanti kalau dikasih duit baru nyoblos. Nah, kemudian setelah dia nyoblos karena udah dikasih duit, kemudian yang dia coblos itu tidak amanah, baru dia marah-marah. Tidak bisa juga begitu. Ya, ini dilema semua. Dilema. Apakah ada gerakan untuk memiskinkan sebagian rakyat Indonesia agar mudah dikendalikan saat pemilu? Saya juga tidak tahu. Apakah memang ada yang
kelompok masyarakat yang sengaja dimiskinkan agar tetap menjadi dalang, agar tetap menjadi wayang pada saat pemilu. Apa dalang apa wayangnya? Kan dalang pemainnya ya, wayangnya itu yang dimainkan. Itulah istilah-istilah begitu, dalang dan wayang. Nah, saya juga nggak paham sampai kemana ini. Ya kita doakan saja kawannya. Saya secara pribadi tetap mendoakan Pak Edi Mulyadi, Pak Arteria Dahlan, agar beliau berdua selalu diberi keselamatan, kesabaran, keteguhan, ya kan, kesehatan, kesuksesan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas keduanya. Apapun ceritanya, saya salut kepada yang berdua ini, karena di saat menyampaikan sesuatu kemudian dikritik banyak orang, kemudian langsung minta maaf. Itu yang saya salut dan hormat. Karena tidak sedikit orang karena merasa tokoh, merasa pejabat, ya pada saat menyampaikan sesuatu kemudian dikritik banyak orang, dia enggan untuk minta maaf, malah dia tantang rakyat. Nah itu lebih parah, itu malah parah itu. Tapi yang berdua ini saya salut, hormatlah. Ya, karena hanya sedikit orang yang mau meminta maaf jika dikritik dan ternyata apa yang disampaikan itu tidak diterima oleh sebagian warga, kemudian meminta maaf. Itu yang mantap dan jarang terjadi begitu kawan. Ya, ini saja ya, tetap kita jaga persatuan Indonesia, tetap kita rawat kebinekaan, mari kita tetap rawat dan pelihara Pancasila merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.